Ya, saya sapa kita semua, shalom. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara? Amin, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Namun sebagai pengantar ke firman Tuhan ada satu pertanyaan yang mau kita jawab. Bapak Ibu, ada yang ketinggalan HP di rumah? Ada? Itu mungkin sengaja, tapi ada yang ketinggalan, nggak ada tujuan meninggalkan, tetapi ketinggalan. Bapak Ibu, saya lebih milih ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Karena kalau saya ketinggalan HP masih oke, ketinggalan dompet masih oke, ketimbang saya ketinggalan HP karena kerjaan saya semuanya komunikasi di situ. Kalau ketinggalan dompet paling cuma duit, surat-surat. Tapi kalau HP juga bisa bayar karena sekarang udah teknologi udah mantap, kris semua. Saya tuh kalau belanja lebih cenderung pakai kris karena nggak repot, ada kembalian, ada ini, tinggal tap udah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada yang disengaja, mungkin di tempat ini tidak ada yang akan meninggalkan HP-nya di rumah atau ketinggalan di rumah. Semuanya pengen HP-nya dibawa. Kenapa dibawa Bapak Ibu Saudara? Kenapa harus dibawa? Karena penting, oke? Apapun yang terjadi kita ingat HP kita ketinggalan. Saya pernah ketinggalan HP saya tengah jalan. Saya udah setengah perjalanan. Bahkan saya pernah udah sampai kantor, saya balik lagi. Karena semua info di situ, di grup pekerjaan semua di situ. Semuanya tergantung di situ semua. Nah, kenapa saya selalu ingat dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua kita di tempat ini jarang kita melupakan namanya HP. Pasti selalu ingat. Bangun tidur ingat HP. Mau makan ingat HP. Karena makannya udah ditata sedemikian rupa kemudian difoto. Lagi jalan-jalan ingatnya HP. Ada kalanya ketika saya menikmati waktu keluar, saya nggak mau pegang HP, nggak mau foto-foto. Saya cuma ingin menikmati. Tapi ya Bapak Ibu, kalau ibu-ibu tuh memang kayak gitu, dikit-dikit jalan 1 meter foto, jalan 1 meter foto ya. Beda sama kita yang bapak-bapak agak kurang begitu ya. Ya jadi Bapak Ibu, ini jarang ketinggalan di rumah karena kita anggap penting. Tetapi apa yang sering kita lupakan dan kita tinggalkan? Misalnya pengecasnya, karena mungkin ya baterai sekarang kan besar-besar ya. Nggak begitu penting lah, kalau cuma pemakaian sehari-hari masih oke. Tapi HP-nya jangan sampai ketinggalan. Nah artinya tidak mudah kita tinggalkan atau tidak mudah ketinggalan karena kita selalu ingat karena barang itu penting. Tetapi sesuatu yang tidak penting akan sangat mudah kita lupakan. Ataupun misalnya ketinggalan, oh nggak apa-apa lah biar aja lah di rumah. Oke Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya selanjutnya adalah, di saat kapan Anda ingat Tuhan? Di saat, ini pengalaman pribadi. Kadang orang itu hanya ingat Tuhan di saat susah. Oke, bisa diterima ingat Tuhan di saat susah. Kemudian oke, lanjut. Di saat Anda kapan lupa Tuhan? Oke, kalau sebelumnya ingat, kalau ini sekarang di saat kapan Anda lupa Tuhan? Di saat hidup nyaman. Enggak, sebenarnya itu yang keluar dari perkataan itu sebenarnya isi hati. Nah, terkadang Bapak Saudara, kita bisa ingat Tuhan hanya kalau kita lagi perlu. Tetapi bisa kita lupakan kalau lagi nyaman. Tidak perlu. HP saja kita berusaha untuk tidak melupakan yang namanya
HP. Berarti kita keterlaluan kalau kita sampai ingat Tuhan, ingat-ingat dan lupa-lupa. Bapak Saudara. Nah, lebih sering mana lupa atau ingat Tuhan? Ingat Tuhan. Haleluya. Oke, lebih sering ingat Tuhan. Oke Bapak Saudara. Hari ini tema kita adalah jangan lupakan Tuhan. Karena banyak orang yang melupakan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia pikir segala sesuatu udah baik. Maka waktunya goodbye Tuhan. Hidup saya sudah baik-baik saja. Ada orang yang mengatakan bahwa saya baik-baik saja kok tanpa Tuhan. Bahkan ada yang berkata saya bisa sukses kok tanpa Tuhan. Tapi giliran tersandung baru ingat Tuhan. Oh Tuhan, kok bisa begini sih? Nah, Bapak Saudara, kapan kita jangan melupakan Tuhan? Harusnya all the time dalam hidup kita, kita jangan sampai melupakan Tuhan. Kenapa? Satu, di saat kita hidup serba berkecukupan, jangan sampai lupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kalau kita lagi makan, ya lauknya cuma garam, sisa tempe kemarin, kemudian kita tersendu-sendu, belum langsung makan Bapak Ibu Saudara, langsung nyanyi dulu. Aku berserah. Nyanyi dulu sebelum makan. Aku berserah, baru doa. Tuhan, tempe kemarin padahal udah busuk tapi gak apa-apalah Tuhan. Karena Jepang aja makan tempe busuk namanya natto. Kemudian itu panjang doanya tapi giliran udah makan enak. Dalam nama Yesus, amin. Terkadang doanya 5 detik, foto makanannya 20 menit. Dari berbagai sisi, difoto dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lupa Tuhan pada saat kita sudah merasa hidup berkecukupan. Kenapa? Mari kita baca dalam firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 11 sampai 13. Bapak Ibu, saya yakin lebih kelihatan ya karena lebih lebar sekarang ya. Ya, mantap ya. Ya, saya juga merasa lebih tinggi dari Bapak Ibu Saudara dari sini. Maaf ya, saya lebih duluan nikmati keram yang sini. Yang situ belum. Ya, nyusul lah. Nabung dulu kita. Ya. Kita baca Bapak Ibu Saudara ayat firman Tuhan ini. Ulangan 8, 11, 13. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, udah diperingati nih. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Bapak Saudara, siapa sih yang gak mau bertambah banyak? Amin. Mobil tambah banyak, uang tambah banyak, sawit tambah banyak. Oh kemarin Yordan panen sawit. Dari 1 hektar jadi 10 hektar, jadi 100 hektar. Oh haleluya. Semua, oh praise God. Semua Tuhan kasih. Tapi Tuhan bilang hati-hati. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu. Karena apa saudara? Segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Semuanya hanya kepercayaan Tuhan kepada kita. Oke. Karena kalau titipan juga Bapak Saudara. Ayo siapa yang titipan saya mau ambil soalnya. Dipercayakan Tuhan untuk menjadi pengelola. Oke. Apa yang kita punya?
segala sesuatu, baju kita pun, ini juga yang dipercayakan Tuhan. Kalau kita nggak bisa dipercaya, tikus makan, ya udah nggak bisa dipakai. Semua yang dipercayakan Tuhan. Tuhan bilang jangan sampai karena engkau dipercaya, tapi oleh karena kepercayaan itu engkau lupa kepada pemberinya. Bapak Saudara, saya percaya kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain, pasti kita akan selalu ingat, oh ini dari ini loh. Nah terlebih kalau dengan Tuhan, kita harus ingat, oh saya masih bisa bernafas sampai saat ini semua karena Tuhan. Tahu nggak Bapak Saudara, kenapa akhirnya saya putuskan untuk jadi hamba Tuhan? Dari awal saya tahu hamba Tuhan itu nggak punya duit. Tapi kenapa sih saya putuskan jadi hamba Tuhan? Karena itu sudah menjadi nasar pribadi saya. Ketika saya kelas 2 SMP, saya hampir lewat. Kemudian saya bilang dalam hati saya, kalau saya masih hidup, berarti hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Enggak hanya selesai situ, kemarin makin diperteguh lagi. Kalau saya masih hidup, hidup saya untuk Tuhan. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan kalau kita menjadi baik-baik saja. Jangan sampai kita pada saat kita sakit kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Nanti kalau saya sembuh saya melayani. Giliran sembuh hilang di peredaran. Awalnya cuma bilang, Tuhan bolehlah healing dulu ya. Kan pas baru sembuh nih healing dulu. Healing. Lama-lama hilang. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kenapa? Segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Jangan sampai berkatnya membuat kita melupakannya. Bapak Saudara, kalau kita orang yang cerdas, kalau kita orang yang beriman, pasti kita mengerti satu hal. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, maka kalau mau tetap diberkati harus dekat-dekat dengan sumbernya. Jangan sampai udah diberkati malah menjauh, itu artinya kita memutus hubungan dengan sumbernya. Kenapa banyak orang akhirnya Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan dan segala macam? Karena pada saat hidupnya enak, pada saat semuanya serba ada, dia mulai lupa Tuhan dan dia berpikir ini semua karena saya. Bapak Ibu Saudara, gedung gereja kita ini semuanya karena Tuhan. Kita jangan lupa itu. Karena kita di sini nggak ada yang yang menganggap diri, oh semua ini karena saya. Tidak, ini semua karena Tuhan. Buktinya udah 3 kali bersihkan kita. Kenapa 3 kali bersihkan? Karena uangnya dikit-dikit. Selesai bangun. Kalau duitnya banyak kan langsung tuh selesai semua bersihkan. Kalau ini udah 3 kali Bapak Saudara. Semalam kami bersihkan debunya. Angel bilang debu segar. Saya nggak tahu bahasa itu, debu udah segar lagi. Jadi dalam hidup kita jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Kemudian bagaimana kita supaya jangan melupakan Tuhan adalah kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kali ada sesuatu yang kita pakai, Tuhan terima kasih untuk ini, Tuhan terima kasih untuk ini, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu bulan ini, terima kasih untuk baju baru yang boleh saya pakai. Cara kita supaya kita jangan lupa Tuhan adalah selalu mengucap syukur. Akhirnya kita mengerti bahwa segala sesuatunya dari Tuhan. Dan kemudian pergunakan berkat untuk melayani, bukan untuk meninggikan diri. Bapak Saudara, saya percaya orang yang diberkati dalam tanda kutip, tetapi yang terjadi bukannya dia pakai hidupnya untuk melayani Tuhan, tetapi sebaliknya dia malah meninggikan diri, menyombongkan diri, menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Tuhan kan udah bilang, kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Allah menentang orang congkak. Makanya ketika kita diberkati, satu prinsipnya, ketika engkau diberkati dan semakin diberkati, jangan sombong. Tetapi ketika engkau semakin diberkati, harusnya engkau semakin mengerti bahwa Tuhan
mencurahkan berkatnya kepadamu dan engkau harus bawa dirimu lebih di dalam Tuhan supaya engkau semakin diberkati. Bapak Saudara, ketika kita diberkati dan akhirnya hal hanya menjadi sombong, itu sudah selesai sudah. Karena Tuhan tidak pernah suka orang sombong. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kesombongan itu simple. Nggak ngakuin Tuhan, oh ini berkat usaha saya, bukan dari Tuhan. Atau kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Kemudian begini Bapak Saudara, materi tanpa Tuhan bukanlah berkat. Karena materi di dunia ini juga sumbernya bisa dari si jahat. Tetapi saya percaya, orang yang benar-benar diberkati Tuhan dan merespon berkat Tuhan dengan benar, dia akan selalu ingat Tuhan dan selalu mengucap syukur. Materi tanpa Tuhan itu bukan berkat. Semakin diberkati seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang benar. Orang yang selalu ingat Tuhan dan tidak melupakan Tuhannya adalah semakin diberkati, semakin dekat dengan Tuhan. Karena dia makin mengerti, oh begini caranya. Jangan sampai engkau diberkati tetapi engkau malah jauh dari Tuhan. Nah itu pertama. Yang gak boleh kita lakukan dalam hidup kita, jangan lupakan Tuhan ketika hidup kita serba berkecukupan. Tetapi selalu ingat segala sesuatu dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara begini. Yang melupakan Tuhan itu bukan hanya orang yang lagi senang. Tetapi orang yang lagi susah juga bisa melupakan Tuhan. Oke. Orang yang bisa melupakan Tuhan bukan hanya orang yang lagi diberkati. Tetapi orang yang kesusahan pun juga bisa melupakan Tuhan. Karena dia pikir gini, apa sih gunanya berdoa? Dari dulu sampai sekarang gue miskin terus. Ngapain sih berdoa sama Tuhan? Orang susah juga bisa melupakan Tuhan. Nah kita baca satu firman Tuhan. Mazmur 42 ayat 5. Daud mengatakan begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kondisi di mana Daud sedang mengalami masalah. Tetapi ketika Daud lagi mengalami masalah, dia tidak melupakan Tuhan. Siapa yang punya masalah larinya ke diskotik? Di sini nggak ada, muka alim semua. Amin. Siapa yang punya masalah larinya ke lapo tua? Nggak ada. Bapak Ibu Saudara, simpelnya begitu. Kita melupakan Tuhan itu apa? Punya masalah tapi cari pelarian. Tetapi Daud berkata, dia bilang ke dirinya, Bapak Ibu Saudara begini, ketika Anda lagi mengalami masalah, yang bisa menolong dirimu satu-satunya adalah siapa? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri dulu harus bangkit dulu. Daud melakukan hal yang sama, dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Karena dia tertekan dengan masalah yang dialami dan dia perkatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, gelisah di dalam diriku. Kemudian dia bangkitkan imannya, dia berkata, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah Bapak Saudara, bukan hanya saat diberkati tetapi masalah bisa membuat orang melupakan Tuhan. Bapak Ibu, sekarang ibu-ibu zaman now beda Bapak Ibu Saudara. Anaknya sakit, didoakannya di mana? Ayo jujur ayo. Kalau anak sakit didoakan di mana? Di status. Cepat sembuh ya nak. Bapak Ibu, Yesus nggak punya nomor WA. Langsung aja, nggak usah bikin susah diri. Kemudian ada lagi yang menurut saya sejalan. Orang tuanya baru meninggal didoakan di mana? Di Facebook.
Saya bilang, itu orang tuamu yang meninggal udah gak bisa baca WA lagi, gak bisa baca Facebook lagi. Kadang ada yang nulis saya baca, "Mama, engkau telah meninggalkan kami." Gak usah, dia gak akan baca lagi. Kecuali engkau memang lagi cari perhatian. Lagi caper. Saya pribadi Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau Bapak Ibu tersinggung. Tetapi orang yang nulis di WA, lagi berduka kemudian nangis-nangis di WA, itu bukan lagi bangun iman, tetapi lagi caper. Dikit-dikit masalah masuk WA. Dikit-dikit masalah masuk WA. Dulu sebelum Bu Gembala ini bertobat, Facebooknya isinya keluhannya setiap hari. Hingga akhirnya kami menyatukan akun Facebook kami dan saya bilang kita rubah. Biarlah orang pas baca WA kita diberkati. Jangan sampai orang baca WA kita menikmati masalah. Oke, Bapak Saudara, coba deh lihat Facebookmu, engkau lihat status WA-mu, lihat IG-mu, lihat X-mu. Coba bayangkan, kalau orang baca itu, kira-kira orang senang atau orang ini. Masalah terus. Bapak Saudara, Daud bilang dalam hatinya, pada saat, ini Daud nggak tulis status WhatsApp. Kenapa? Waktu itu belum ada. Ya, nanti saya tanya Daud ya, Om Daud, kenapa waktu itu nggak tulis status WA? Tapi saya percaya Daud nggak akan tulis karena dia orang beriman. Karena saya aja yang imannya masih jauh di bawah Daud, saya nggak suka nulis status masalah. Ya, dia bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Artinya dia sudah mengalami tekanan. Tetapi dia bangkitkan imannya, mengapa engkau tertekan? Jangan sampai lagi engkau punya masalah dan engkau bilang, hancur sudah. Dan engkau boleh bikin satu WA, lebih baik mati saja. Lebih baik mati saja, tetapi dia lihat gantungan, tapi sakit ya. Kemudian dia cari di Google, cara bunuh diri yang tidak sakit. Cari, ternyata ada satu, cara bunuh diri yang tidak sakit. Ternyata pas dibuka isinya bertobat. Bapak Ibu Saudara, apapun masalahnya, minumnya teh botol sosoro. Oh bukan, ya. Apapun masalahnya, semuanya bisa kita hadapi kalau kita bersama Tuhan. Daud ngalamin, makanya dia bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Jangan masalah dikit-dikit engkau kabur dikit-dikit. Jangan masalah dikit-dikit ngeluhnya banyak. Jangan sedikit ada pertentangan yang jadi sasaran Tuhan. Dalam hidup ini apapun masalah kita harus percaya bahwa enggak ada yang enggak bisa kita hadapi kalau bersama Tuhan. Jangan mencari jalan pintas di luar Tuhan saat mengalami masalah. Bapak Ibu Saudara, jalan pintasnya apa? Alkohol. Bapak Ibu yang udah pernah nyoba nih, lagi punya masalah, minum alkohol, hilang gak masalahnya? Sekitar 2-3 jam memang hilang sih kayaknya ya. Saya gak pernah nyoba. Karena apa? Teler. Tapi setelah kembali sadar, masalahnya ada lagi. Jadi masalahnya gak pernah hilang. Kemudian nyogok. Mau masuk polisi, mau masuk tentara, udah berapa kali. Gak lewat-lewat. Akhirnya mikir, kita sogok aja. Ternyata disogok. Ternyata ditipu lagi. Makin banyak masalah. Dan bunuh diri banyak macam Bapak Ibu Saudara orang menghadapi masalah. Masalah Bapak Ibu Saudara, masalah tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi justru Tuhan mengizinkan badai untuk membentuk iman kita. Bapak Ibu, ketika hadapi masalah jangan teriak, Tuhan singkirkan masalah ini. Tapi teriaklah ke Tuhan. Tuhan
Berikan aku kekuatan menghadapi masalah ini karena aku percaya kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong. Amin. Kemudian Bapak Saudara, kunci saat mengalami masalah adalah apa? Berdoa. Berdoa Bapak Saudara. Berdoa di mana? Yang benar itu berdoa di mana Bapak Saudara? Di kamar. Artinya engkau pribadi dengan Tuhan, bukan di status WA. Oke, setuju ya? Nggak ada lagi jemaat GBI yang doa di WA ya, di Facebook ya. Amin. Kalau ada masalah doa di kamar, jangan doa di status Facebook. Karena engkau bikin status di WA, di Facebook, belum tentu orang senang. Ada yang ngolok, ada yang terbahak-bahak. Bapak Ibu Saudara, dari kesekian masalah yang kau alami, engkau bisa tahu bahwa semua orang itu gak semua suka dengan engkau yang engkau posting. Apalagi kalau engkau posting masalah. Nah, kita harus tetap percaya dalam masalah pun kita pasti bisa lewati karena Tuhan selalu bekerja di balik kelemahan kita. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan. Pertama, kalau lagi berkelimpahan, kalau lagi berkecukupan, kalau kehidupan kita lagi baik-baik saja. Kedua, jangan lupakan Tuhan kalau lagi ada masalah. Ketiga, Bapak Saudara, bilang ke sesama jemaat, yuk ibadah yuk besok. Dijawab apa? Sibuk. Ayo yuk, ada ibadah. Tinggalkan 2 jam saja. Sibuk. Nah, Bapak Saudara, kita baca satu firman Tuhan. Matius 6:33. Firman Tuhan bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kerajaan Allah harus ada lebih tinggi di atas kesibukan kita. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Dan saya tahu jemaat Dahau udah praktekkan ini. Ada yang tutup tokonya dulu, ibadah dulu. Dulu ada yang saya tantang, Pak coba deh tutup tokonya, bukan di sini. Tapi dia gak berani. Saya bilang ibadah dulu kek. Saya percaya kok kalau Bapak ibadah, Tuhan bisa mengganti yang 2 jam itu lebih banyak. Amin. Nah, Bapak Saudara, kesibukan adalah hal yang paling sering membuat kita melupakan Tuhan. Ini alasan klasik. Kalau kita tanya, kenapa gak ibadah? Sibuk Pak. Kemudian Bapak Saudara, kesibukan bukan hanya sibuk kesibukan dunia, sibuk urusan dunia. Tetapi seringkali sibuk pelayanan. Bedakan Bapak Ibu Saudara, melayani dengan sibuk melayani. Melayani Tuhan dan sibuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bedakan Maria dengan Marta. Maria itu dia melayani Tuhan. Tetapi Marta hanya sibuk melayani Tuhan. Perbedaan keduanya adalah Maria merasakan damai sejahtera ketika melayani Tuhan. Marta yang sibuk melayani Tuhan merasakan apa? Hilang damai sejahtera. Terus Marta juga merasa tidak dihargai dengan apa yang dia lakukan. Artinya begini Bapak Saudara. Kalau saat ini kita melayani Tuhan. Kalau sampai saat ini kita dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita merasa kok apa yang saya lakukan gak pernah dihargai ya. Berarti jangan-jangan kita cuma sekedar sibuk pelayanan. Tapi tidak melayani Tuhan. Sibuk pelayanan itu apa? Melayani tanpa adanya Tuhan, hanya rutinitas. Jadi Bapak Saudara, ingat baik-baik. Kita yang berjemaat, kita yang sudah melayani, kita yang ini, kita yang itu. Kita harus lihat. Kita ini lagi sibuk melayani Tuhan atau memang kita melayani Tuhan saja. Karena
orang yang sibuk sekalipun belum tentu melakukan sesuatu yang berkenan. Ada orang sibuk ambil ini, sibuk ambil itu, tapi belum tentu apa yang dilakukannya benar. Nah, Bapak Saudara, jangan jadikan Tuhan pilihan terakhir, tetapi prioritaskanlah Dia di tengah kesibukan kita. Apapun kesibukan kita, sebisa mungkin tetap prioritaskan Tuhan. Amin. Ingat, Tuhan ingin terlibat dalam seluruh bagian hidupmu. Tuhan tuh paling senang kalau kita datang Tuhan, kita cerita dengan Tuhan. Kita tuh jangan hanya asik cerita kalau sama teman, tapi kalau sama Tuhan nggak pernah cerita. Memang kalau kita cerita sama teman, lama-lama cerita itu berubah jadi gosip. Karena gosip itu makin digosok makin sip. Cerita sama Tuhan apapun yang kau alami, cerita sama Tuhan apapun keadaanmu. Karena saya percaya engkau akan menemukan jawaban yang terbaik ketika engkau cerita dengan Tuhan. Engkau lagi bermasalah dengan suamimu, cerita dengan Tuhan. Lagi bermasalah dengan pekerjaanmu, cerita dahulu dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bahkan saat kita menjauh dan Dia tetap menunggu. Dia gak pernah lupa sama kita. Dia gak pernah lupa yang duduk di belakang sana namanya Pak Ali. Gak lupa dia. Dia gak pernah lupa tadi yang ngatur parkiran adalah Pak Aye. Nggak lupa. Tuhan nggak pernah lupa. Bahkan engkau saat sedang melupakan Tuhan, Tuhan ingat dirimu. Jadi jangan biarkan keadaan apapun membuat kita lupa kepadanya. Apalagi kalau kita sudah diberkati dan masih memilih untuk lupa Tuhan, kita keterlaluan namanya. Jadi Bapak Saudara, saya percaya semua kita yang ada di tempat ini, semua ada di sini hari ini, oleh karena kita ingat Tuhan. Amin.